Bicara tentang wanita yang mulia, kita kembali kepada sejarah, fakta sejarah. Kita ini sebagai wanita ini dimuliakan dengan Islam, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelumnya kita ini jadi perempuan nih dianggap sebagai bangsa nomor sekian. Bahkan bukan bangsa nomor 2 ya, tapi bangsa nomor sekian gitu. Kayaknya bahkan lebih berhargaan kambing gitu, lebih berhargaan unta, lebih berhargaan kendaraan, rumah, harta yang lain dibandingkan dengan perempuan. Bahkan Allah menceritakan sebuah fakta sejarah bahwasanya mereka itu suka menguburkan bayi perempuan mereka hidup-hidup. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza busyira bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Apabila diberi kabar gembira, ini Allah pakainya kata-kata busyir, mau memberitahu bahwa anak laki, anak perempuan semuanya sama-sama aja. Kehadiran mereka merupakan kabar gembira untuk orang tuanya, untuk keluarga besarnya. Akan tapi Allah bilang zaman itu idza busyira bil untha, jika diberi kabar gembira bahwa anaknya lahir perempuan, walla wajhuhu muswaddan, wajahnya segera menghitam. Bukan lagi memerah, akan tetapi menghitam. Wahwa kadhim, karena murka, karena kemarahan muntab yang sudah sangat luar biasa. Yatawara minal qaum, ngumpet-ngumpet dari kaumnya. Jadi kalau dikasih kabar gembira gitu di warung kopi misalnya, istri kamu udah melahirkan. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yatawara minal qaum, dia ngumpet-ngumpet sembunyi-sembunyi dari kaumnya. Min su'i ma busyira bih, dari buruknya kabar yang sudah mereka terima. Dia segera pulang ke rumahnya. Kemudian ada 2 versi ini ya. Ada yang suka menguburkan bayinya hidup-hidup. Bayi masih baru berusia beberapa jam itu langsung dikuburkan. Bahkan ada yang begini, ada yang kalau istrinya melahirkan tuh sekalian dibuatkan lubang di dekatnya. Begitu keluar bayinya, putuskan tali pusarnya, dilihat laki-laki atau perempuan. Kalau dia laki-laki, putuskan tali pusarnya, diselamatkan. Tapi begitu dia perempuan, putuskan tali pusarnya, langsung dikuburkan saat itu juga. Bahkan sebelum sang ibu sempat melihat seperti apa rupa anaknya. Itu kalau anaknya perempuan, langsung dikuburkan. Ada juga yang dihidupi dulu gitu, disenengin dulu gitu kan, dikasih makan dulu, nanti umur-umur setahun, 2 tahun gitu, baru dikuburkan hidup-hidup. Sesuatu hal yang sangat-sangat nista sekali ya. Jadi kita nih sebagai perempuan, alhamdulillah tidak hidup di zaman tersebut teman-teman. Zaman sebelum Islam datang. Alhamdulillah kita hidup di tahun-tahun ini nih, yang walaupun kemarin 2 tahun kita mengalami masa pandemi, tapi alhamdulillah selamat juga keluar dari masa tersebut. Dan mudah-mudahan tetap menjadi perempuan-perempuan solehah, tetap menjadi perempuan-perempuan mulia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Zaman tersebut, zaman sejarah sebelum Islam datang tuh perempuan dianggap seperti itu. Dan kalau gitu dibiarkan hidup, mohon maaf teman-teman, hanya dipakai sebagai sarana pemuas nafsu kaum laki-laki belaka. Dan itu kan yang terendah dari kodratnya perempuan. Mohon maaf, menurut saya menjadi perempuan seksi,
yang dieksploitas kecantikannya, keseksiannya, itu adalah menjadi bagian terendah dari kodrat sebagai seorang perempuan. Enggak begitu caramu hidup seharusnya. Bahkan diriwayatkan mereka itu kalaupun sampai menikah, salah satu cara menikahnya, ini ya, salah satu cara menikahnya, jadi kalau ada perempuan yang sudah sampai usia nikah, dipasangkan bendera di atas rumahnya oleh bapaknya. Jadi laki-laki di sekitar situ, misalnya nih orang di PD Jaya ini ya, mereka akan lihat kalau ada bendera di atas rumah seseorang, oh berarti itu ada perempuan yang boleh dinikah. Itu nanti tiap malam ngantri bapak-bapaknya, kaum laki-lakinya. Malam hari ini sama Pak Iwan, maaf ya yang punya suami namanya Iwan, besok sama Pak Budi gitu ya, besoknya lagi sama siapa, besoknya lagi sama siapa, terus seperti itu, digilir teman-teman, sampai hamil atau sampai menstruasi. Kalau sampai menstruasi ya nanti boleh digilir lagi gitu, sesudah selesai masa menstruasi. Kalau dia hamil, ditungguin nanti pas lahir milik bapak yang mana, dikawinkan sama bapak yang dianggap paling mirip sama anaknya ini. Alhamdulillah kita tidak hidup di zaman tersebut teman-teman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalaupun nikah, itu statusnya dalam pernikahan tuh tidak ada kesetaraan. Tidak ada hubungan antara suami istri saling sayang, saling cinta, tidak ada. Yang ada itu adalah istri yang mengurusi semua urusan-urusan rumah tangga, tidak boleh bercakap-cakap dengan suami, nggak boleh ngobrol sama suami, apalagi tertawa bersama dengan suami. Bahkan saya pernah dengar katanya di zaman tersebut itu kalau ada istri ketawa di depan suaminya sampai kelihatan giginya, suaminya tuh boleh buat cabut gigi istrinya. Saya begitu bacanya, begitu dengernya, alhamdulillah saya nggak hidup di zaman itu. Kalau saya hidup di zaman itu, ompong saya. Kita yang suka ketawa nih udah pasti udah nggak ada giginya lagi udah. Ya Allah, ya Allah. Demikian kodratnya kaum perempuan sebelum Islam datang. Hingga Islam kemudian datang, baginda kita Nabi besar Muhammad. Salah satu syariat Islam pertama adalah diharamkannya bapak-bapak menguburkan anak mereka hidup-hidup. Diharamkan. Bahkan Nabi Muhammad sangat menganjurkan dan mencontohkan bagaimana memuliakan anak perempuan. Ibu-ibu, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad itu malah terbalik, setiap kali punya anak laki-laki, anak lakinya nggak lama meninggal. Makanya sampai dikatain sama orang-orang kafir Quraisy itu abtar, kata mereka. Abtar itu artinya keputus. Keputus kalau kayak binatang tuh nggak punya ekor gitu. Kalau ibarat orang tua tuh dia keputus nggak punya anak gitu, ya kayak dianggap sebagai kecacatan lah gitu. Dia bilang abtar tuh Muhammad abtar, nggak punya keturunan laki-laki gitu. Karena memang Nabi Muhammad setiap kali punya anak laki-laki, anak lakinya tidak ada yang berusia panjang umurnya, hanya 2 tahun meninggal, beberapa hari meninggal gitu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, makanya Allah Subhanahu Wa Taala kasih tahu tuh dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Menjawab ucapan dari mereka-mereka itu yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad abtar, cacat, nggak punya keturunan, terpotong gitu ya, terputus gitu. Nah itu Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu Wa Taala, inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya para pembencimu mereka itulah yang abtar. Mereka itulah yang terputus keturunannya, sementara Nabi Muhammad alaihissalam keturunannya akan terus memanjang. Para habaib, para syaraif, keturunan Nabi kita Muhammad alaihissalam akan terus ada hingga bumi ini mendekati hari kiamat. Jadi malahan keberadaannya para habaib dan keberadaannya para syaraif
Ini menunjukkan bahwa kiamat masih agak lamaan lah. Insya Allah nih adik-adik jomblo sempat nikah. Ibu-ibu yang pada punya anak nih insya Allah sempat ngawinin anak-anaknya. Gitu ya. Insya Allah sempat punya cucu bu. Insya Allah belum kiamat dulu.